warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya kalian di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di mata pelajaran PPKN, yaitu di pertemuan kedua tanggal 9 Agustus 2021. Baik anak-anak, silahkan kalian siapkan dulu buku atau alat tulisnya barangkali kalian ingin mencatat materi-materi penting yang akan Ibu sampaikan nanti. Sudah disiapkan semuanya? Jangan lupa untuk memulai pelajaran kalian absen terlebih dahulu. Absen di e-learning ya, jangan sampai tidak absen karena nanti kalian akan dianggap tidak hadir. Absennya jangan hanya di checklist tapi diklik dan pilih hadir lalu submit. Kebanyakan kalian tidak memilih submit dan absennya tidak masuk. Jadi harus mengklik submit dulu ya biar absennya masuk. Sudah absen semuanya? Baik, kalau sudah absen semuanya, mari kita mulai pelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa, dimulai. Belum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Berdoa selesai. Baik anak-anak, mari kita masuk ke materi. Ya, pada bab kali ini, pertemuan kedua, kita masih membahas tentang dinamika nilai-nilai sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, tujuan pembelajarannya pada hari ini adalah menceritakan penerapan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Tahukah kalian apa itu ideologi terbuka? Bagaimana keterbukaan nilai-nilai dari Pancasila? Apakah kalian tahu? Hakikat ideologi terbuka. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang memiliki arti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi, secara harfiah, ideologi berarti pengetahuan tentang cita-cita bersama. Fungsi dari ideologi yaitu menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, dan bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang ketiga, menjadi upaya dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Ideologi bersifat terbuka akan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kondisi ini akan berbeda sama sekali jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. Dengan kata lain, ideologi tersebut bersifat tertutup. Ciri-ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut. Perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi terbuka, yang pertama, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, sedangkan ideologi tertutup bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua,
nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Sedangkan ideologi tertutup merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat. Kalau ideologi terbuka yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus bersama. Sementara dari ideologi tertutup dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Dari ideologi terbuka memiliki milik seluruh rakyat hingga dapat sekaligus sebagai kepribadian masyarakat. Sedangkan dari ideologi tertutup, kepercayaan dan kesetiaan ideologislah yang kaku. Isinya dari ideologi terbuka tidak bersifat operasional menjadi operasional apabila diwujudkan dalam konstitusi. Sementara ideologi tertutup terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak dan bukan merupakan nilai-nilai dan cita-cita. Yang terakhir dari ideologi terbuka bersifat dinamis dan reformis. Ideologi tertutupnya adanya ketaatan yang mutlak, bahkan terkadang menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa sehingga memenuhi persyarat menjadi ideologi yang terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini menegaskan Pancasila mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan, dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah perkembangan paham liberal atau paham yang bebas ya. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang terakhir, menciptakan norma yang harus melalui kesepakatan. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama ada nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga nilai praktis. Nilai dasar yang pertama, nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang pertama dari nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, ada nilai praktis. Itu merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praktis, inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan atau reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealisme, menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif,
mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Ketiga, dimensi realitas mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Ya, anak-anak, itulah 3 dimensi yang ada di ideologi terbuka. Ya, sekian pelajaran hari ini anak-anak. Dari materinya, barangkali ada pertanyaan, kalian bisa tanya ke ibu ya melalui WA atau tanya di grup ya. Untuk soal-soalnya kalian kerjakan di e-learning ya, soal evaluasinya. Jangan lupa bagi yang belum absen, silakan absen dulu. Ya. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita hari